warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Nurul Setianingrum dan Puji Lestari. Di sini kami akan membahas mengenai materi makalah kelompok kami yang berjudul Pembaruan Pendidikan Islam di Mesir dan Pembaruan Pendidikan Islam di Turki. Pertama, pembaruan pendidikan Islam di Mesir. A. Strategi pembaruan pendidikan Islam. Berikut ini adalah upaya dan strategi pembaruan pendidikan Islam yang dilakukan oleh sejumlah tokoh dan reformis di Mesir pada abad ke-19. A. Mendirikan Kementerian Pendidikan dan Lembaga Pendidikan Sekolah. Para tokoh reformis melihat bahwa pendidikan sangat perlu bagi kemajuan suatu negara, tetapi bukan pendidikan yang bercorak tradisional yang ada di zaman itu. Para tokoh reformis melihat madrasah-madrasah tradisional tidak dapat mengeluarkan tenaga-tenaga ahli dan terampil yang demikian itu sudah tidak sesuai dengan tuntunan zaman, maka dibentuklah Kementerian Pendidikan untuk pertama kalinya di Mesir. Dan dibukalah sejumlah sekolah-sekolah modern, yaitu sekolah militer pada tahun 1815, sekolah teknik pada tahun 1816, sekolah pertambangan pada tahun 1834, sekolah pertanian di tahun 1836, dan masih banyak sekolah-sekolah lainnya. B. Mengirim pelajar-pelajar Mesir untuk belajar ke barat. Pemerintah Mesir pada awal abad ke-18 mengirim pelajar-pelajar Mesir untuk belajar ke Eropa. Tujuan utamanya adalah Italia, Perancis, Inggris, dan Austria. Ahmad Mukti menyebutkan pengiriman pelajar-pelajar di Mesir ke Eropa itu dilaksanakan dalam 3 gelombang, yaitu gelombang pertama antara tahun 1809 sampai 1819, sebanyak 28 orang dikirim ke Italia tersebar di kota Lektor, Milan, Florence, dan Rome untuk mempelajari ilmu teknik, militer, industri, kapal, dan ilmu percetakan. Gelombang kedua antara tahun 1826 sampai 1844, sebanyak 319 orang dikirim ke Paris, Perancis, dan gelombang ketiga antara tahun 1844 sampai tahun 1864, sebanyak 89 orang dikirim lagi ke Perancis. C. Memperluas akses pendidikan. Para tokoh reformis awal di Mesir menginginkan perempuan memperoleh hak yang sama dengan laki-laki dalam memperoleh pendidikan. Setidaknya ada 3 alasan untuk itu. Kemudian yang D. Menata sistem dan struktur lembaga pendidikan. Sejak masa kemunduran Islam, sistem pendidikan yang berlaku di seluruh dunia Islam bercorak dualisme. Artinya, pendidikan madrasah yang menolak pelajaran-pelajaran umum dan pendidikan modern berbasis barat yang tidak mengajarkan ilmu agama. Dengan melakukan lintas disiplin ilmu antar kurikulum madrasah dan sekolah, maka jarak pemisah antara golongan utama ilmuwan modern akan dapat diperkecil. Kemudian E. Mengintegrasikan kurikulum pendidikan. Generasi awal para pembaru pendidikan Islam di Mesir telah merumuskan 3 macam kurikulum, yaitu pertama kurikulum Al-Azhar, kemudian kedua kurikulum sekolah dasar, kurikulum sekolah dasar. Pembentukan jiwa agama bendanya sudah dimulai semenjak awal kanak-kanak. Oleh karena itu, mata pelajaran agama hendaknya dijadikan sebagai inti semua mata pelajaran. Kemudian ketiga, kurikulum sekolah menengah dan sekolah kejuruan. Kemudian F. Menciptakan inovasi baru dalam metode pendidikan.
Strategi pembaruan di bidang metode pendidikan yaitu dengan menekankan perkembangan metode pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian B. Aspek-aspek modernisasi. 1. Memodernisasi lembaga pendidikan Islam. Kemudian kedua, memodernisasi kurikulum pendidikan Islam. Kemudian C. Tokoh-tokoh utama. Upaya pembaruan Islam di Mesir dipelopori oleh sejumlah tokoh antara lain Muhammad Ali Pasha, Rifa'ah Badawi At-Tahtawi, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rashid Ridho, dan lain-lain. Yang pertama yaitu Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha adalah seorang tokoh pembaru di Mesir yang berasal dari keturunan Turki, lahir di Kawala, Yunani pada tahun 1765 dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Kemudian yang kedua yaitu Rifa'ah Badawi Rafi Al-Tahtawi. Ia lahir di Tahta tahun 1801. Nama kecilnya adalah Rafi'ah Ibnu Al-Mahrun As-Sayyid Badawi Rafi Al-Tahtawi Al-Husain. Ia wafat pada tahun 1873 di Kairo. Kemudian yang ketiga yaitu Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir di suatu desa di Provinsi Garbiyah, Mesir pada tahun 1265 Hijriah, yaitu 1849 Masehi. Namun ada pula yang mengatakan ia lahir sebelum tahun itu. Ayahnya bernama Abdullah Hasan Khairullah, berasal dari Turki yang lama tinggal di Mesir. Kemudian yang keempat yaitu Rashid Ridho. Rashid Ridho adalah murid Muhammad Abduh yang terdekat. Ia lahir di Holamun, sebuah desa di Lebanon yang letaknya tidak jauh dari kota Syria, tahun 1282 Hijriah atau 1865 Masehi. Ia termasuk keturunan Husain bin Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu yang memiliki darah keturunan Rasulullah, yaitu cucu beliau. Oleh karena itu, ia memakai gelar As-Sayyid di depan namanya. Kemudian, di dampak yang dihasilkan dalam pembaruan di Mesir. Dampak terjadi dalam beberapa bidang-bidang, misalnya 1. Bidang sosial politik dengan munculnya gagasan trias politika, patriotisme, emansipasi wanita, dan juga persatuan umat Islam seluruh dunia. Kemudian yang kedua, bidang pendidikan dengan memunculkan gagasan bahwa semua bangsa Mesir harus mengenyam pendidikan secara merata. Kemudian yang ketiga yaitu bidang agama dan teologi dengan munculnya gagasan pemurnian ajaran Islam, menghilangkan kejumudan berpikir dan sikap fatalistik yang merupakan penyebab pokok kemunduran umat Islam, dan lain-lain. Selanjutnya, masa pembaruan Islam di Turki. 3 pola pemikiran pembaruan pendidikan Islam, yaitu 1. Pola pembaruan pendidikan Islam yang berorientasi pada pendidikan modern di Barat. 2. Golongan yang berorientasi pada sumber Islam yang murni. 3. Usaha yang kepada nasionalisme. Tokoh-tokoh utamanya yaitu 1. Ada masa Mahmud. Pada 1827 Masehi, Sultan Mahmud II mendirikan sekolah kedokteran di kota Istanbul yang bertujuan mendidik dokter militer baru. Sekitar tahun 1831, dua lembaga itu untuk tujuan militer juga didirikan, yaitu Musikai Humayun Maktebi yang merupakan sekolah musik kerajaan dan Maktebi Ulum Harbi yang merupakan akademi militer kerajaan. Untuk masyarakat umum, ia menggunakan pola madrasah tradisional yang disesuaikan dengan zamannya, yaitu pada abad ke-19 Masehi, dan mengikis buta aksara. Dalam kurikulum yang baru dimasukkan pelajaran umum, karena itu mendirikan madrasah pengetahuan umum dan sastra, Maktebi Ma'arif dan Maktebi Ulum Adiebi. Kedua, masa pembaharuan era Tanzimat. Beberapa peraturan perundang-undang yang dihasilkan pada masa Tanzimat antara lain 1. Piagam Had 1 Sef Gul
Han tahun 1839 sebagai dasar pembaruan di bidang administrasi, perpajakan, hukum, pendidikan, minoritas, dan militer yang menyebabkan perang di Crimea akibat penolakan kaum ulama akibat dari reduksi peran ulama. 2. Piagam Hat-1 Humayun 1856 Masehi yang mengakomodir hak-hak minoritas. Piagam ini menjadi reaksi keras dari ulama dan kelompok penduduk yang berpendidikan barat yang bergabung dalam Utsmani Muda. Yang ketiga, Mustafa Kemal Atatürk. Konsep pembaruan politik Mustafa Kemal berasal dari 3 unsur, yaitu kemudian menjadi sebuah ideologi Kemalisme. 3 unsur yaitu A. Nasionalisme, B. Sekularisme, dan Westernisme. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.